Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika kelas 12 SMK. Untuk subbab kali ini, Ibu akan membahas tentang menentukan limit fungsi aljabar. Nah, dengan bentuk limitnya adalah limit X menuju ta hingga. Ada berapa macam bentuk limit X menuju ta hingga? Ada 3 macam. Yang pertama, limit X menuju ta hingga fx per gx sama dengan ta hingga per ta hingga. Yang kedua, limit X menuju ta hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Dan yang ketiga ada limit X menuju ta hingga akar PX plus A min akar QX plus B sama dengan 0. Nah, sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari bagaimana proses yang panjangnya. Sekarang Ibu akan membahas tentang trik mudahnya. Berikut adalah trik mudah menentukan limit X menuju ta hingga fx per gx sama dengan ta hingga per ta hingga. Trik mudahnya seperti apa? Nah, ini adalah trik mudahnya. Ketika diberikan soal limit X menuju ta hingga A1X pangkat M plus A2X pangkat M min 1 plus A3X pangkat M min 2 plus dan seterusnya per B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N min 1 ditambah B3 X pangkat N min 2 ditambah dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil-hasil dari limitnya. Dia akan menghasilkan A1 per B1. Nah, yang dilihat ini ya, A1 per B1 ketika nilai M-nya akan sama dengan N. Ketika nilai M-nya sama dengan N, ya. Ketika M-nya sama dengan N, maka limitnya adalah A1 per B1. Nah, ketika M-nya kurang dari N, maka limitnya 0. Ketika M-nya atau pangkat tertinggi di pembilangnya lebih kecil dari pangkat tertinggi di penyebutnya, maka nilai limitnya adalah 0. Nah, ketika M-nya lebih besar dari N atau pangkat tertinggi di pembilangnya lebih besar dari pangkat tertinggi di penyebutnya, maka nilai limitnya adalah ta hingga. Ini trik mudahnya. Jadi kita tidak perlu menghitung panjang lebar ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, yang kemarin sudah dibahas ada di contoh 1. Ini bentuk limitnya. Hitunglah limit X menuju ta hingga X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 per X pangkat 2 min 3X min 10. Berapakah nilai limitnya? Nah, kita lihat dulu. Ini pangkat tertinggi di pembilangnya adalah 2, maka dia disebut M. Nah, pangkat tertinggi di penyebut mana? 2 juga ya. Ini pangkat tertingginya 2, maka dia disebut N. Nah, karena M-nya sama dengan N, yaitu sama dengan 2, ini M-nya 2, N-nya juga 2, maka nilai limitnya adalah apa? Ketika M sama dengan N, maka nilai limitnya adalah A1 per B1. A-nya mana? A-nya berarti angka di depan pangkat tertingginya. Mana A-nya? 1. Nah, B-nya juga angka di depan pangkat tertingginya di penyebut. Berapa? 1. Maka A per B adalah 1 per 1 sama dengan 1. Kalian bisa cek di contoh 1 kemarin hasilnya nilai limit
X menuju T hingga untuk X kuadrat ditambah 5X tambah 6 per X kuadrat min 3X min 10 adalah 1. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke bentuk limit yang kedua, yaitu ketika limit X menuju T hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C min akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Maka trik mudahnya adalah, kalau bentuk seperti ini kemarin harusnya dia menggunakan apa? Perkalian sekawan. Kita pakai trik mudah. Seperti apa trik mudahnya? Nah, ini ya. Sama ya bentuknya ya. Limit X menuju T hingga akar AX kuadrat ditambah BX tambah C min akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R akan menghasilkan nilai limit. Ini nilai limitnya ya. Nah, ketika A-nya lebih besar dari P, mana A dan P-nya? Ketika A lebih besar dari P, A dan P itu apa? Koefisien dari X kuadrat ya. A dan P adalah koefisien dari X kuadrat. Ketika A lebih besar dari P, maka nilai limitnya adalah T hingga. Nah, ketika A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, ketika A-nya kurang dari P, ketika A-nya lebih kecil dari P, maka nilai limitnya adalah min T hingga. Contohnya seperti apa? Ini adalah contohnya. Hitunglah limit X menuju T hingga akar X kuadrat ditambah 4X min 10 min akar X kuadrat min 2X min 7 akan sama dengan berapa? Nah, kita uraikan satu persatu dulu ya, yang mana jadi A, B, dan C, P, Q, dan R. A-nya berarti 1, B-nya 4, C-nya min 10, dan P-nya 1, Q-nya min 2, R-nya min 7. Kita sudah punya ya semuanya A, B, C, P, Q, R dari persamaan ini. Nah, berarti kita lihat dari nilai apa? A dan P-nya. Di sini A-nya berapa? A-nya 1, P-nya juga 1. Maka A sama dengan P sama dengan 1. Karena A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah nih, ini ya, yang kita gunakan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya 4. 4 dikurang Q-nya min 2. Min 2 per 2 dikali akar A. A-nya 1. Berarti ini min kali min plus 4 plus 2, 6. 2 akar 1, 1. 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3. Ini bentuk limit yang kedua. Untuk limit yang ketiga, limit X menuju T hingga akar PX plus A min akar QX plus B sama dengan 0. Bagaimana trik mudahnya? Oke, berikut adalah trik mudahnya. Kita lihat seperti ini. Limit X menuju T hingga akar PX plus A min akar QX plus B sama dengan 0 dan T hingga 0 ketika apa? Ketika P-nya sama dengan Q. Nah, kita lihat nilai P dan Q-nya. Kalau sama, maka nilai limitnya 0. Kalau P dan Q-nya tidak sama, maka nilai limitnya adalah T hingga. Contohnya, hitunglah limit. Ini contoh yang ketiga ya dari soal yang pernah Ibu berikan. Hitunglah limit X menuju T hingga akar X min 1 min akar X plus 3. Berapa nilai limitnya? Kalian gak usah menghitung panjang lebar. Kalian cukup cocokkan yang mana jadi P, yang mana jadi Q, yang mana jadi A, dan yang mana jadi B. Nah, ini P-nya berarti berapa sah? 1. A-nya min 1, Q-nya 1, dan B-nya 3. Nah, setelah itu
Kita bisa lihat karena di sini yang dibutuhkan nilai P dan Q, kita lihat di sini P-nya berapa? 1, Q-nya 1, maka P-nya 1, Q-nya juga 1. Karena P sama dengan Q, maka nilai limitnya adalah 0. P sama dengan Q, maka nilai limitnya 0. Ya. Sampai sini. Semoga kalian bisa paham ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.